Oke, kita lanjutkan ya sharing sessionnya. Nah, kita kan udah bicara tentang bab satu ya. Bab satu itu adalah rule dari suatu proposal ya. Artinya, ya kalau bab satu itu udah clear, selebihnya itu nggak perlu kita mikir lagi ya. Nggak mikir itu artinya adalah tidak berpikir keras ya. Tapi berpikir ya, selagi kita hidup selalu kita harus berpikir. Nah, untuk berikut nanti kita akan tampilkan beberapa contoh proposal untuk masing-masing kelas kan di pertemuan tatap muka kan, insya Allah minggu depan. Jadi tolong dievaluasi kembali kan, tolong dicek kembali sesuai dengan kaedah-kaedah kan. Jadi sistem pembelajaran kita itu adalah mandiri gitu kan, atau pembelajaran orang dewasa kan. Artinya bukan disuapin, kalau disuapin itu bukan mahasiswa ya. Jadi kita fokus bagaimana kita bisa mengupgrade diri sendiri kan, bagaimana kita mengelas diri sendiri kan, tentu dengan mau berpikir kan, berpikir untuk apa ya, untuk memberikan yang terbaik, proses untuk mau berproses kan. Jadi tidak hanya bicara apa namanya kan, mata kuliah ini aja, setiap proses yang kita lakukan harus dapat kita stressing pointnya. Jadi apa yang kita bahas, apa yang kita dapatkan secara kurikulum itu namanya OB, outcome based education. Jadi OB-OB itu adalah sesuai dengan standar akreditasi unggul. Jadi outcome, outcome itu yang sering saya sampaikan kemarin. Kita hanya tidak bicara hanya output kan, tapi outcome. Sesuatu yang punya nilai dalam cara berpikir kalau kita kaitkan dengan metode penelitian. Kan. Ini saya buka Excel nggak perlu keluar ya. Jadi outcome itu adalah cara berpikir kita itu benar. Pada saat kita bicara riset, ya kita paham alurnya. Alur penelitian itu paham gitu kan. Kalau alurnya udah paham, insya Allah nanti hasilnya tentu akan lebih optimal kan, akan lebih baik sesuai dengan harapan kita semua gitu kan. Tapi tentunya ini tidak gampang ya. Saya berceloteh ria, ngoceh terus, berbui kan, tapi kalau tidak Anda tidak terstimulus, Anda tidak terangsang gitu kan untuk mau, ya itu hasilnya akan zonk, hasilnya akan kembali kepada titik awal gitu kan. Nah, saya kurang suka ya, titik awal kita capek-capek tapi nggak ada hasilnya, yang penting nggak usah gitu kan. Prinsipnya adalah eh, by apa ya, ya bye-bye ya. Oke, kita kan udah selesai ya proposal. Dalam membingkai suatu proposal, kita anggap kita sudah selesai. Dalam artian yang selesai itu adalah cara berpikirnya. Oke, proposal ruhnya yang selesai ya. Jadi yang selesai itu adalah ruhnya. Ini yang penting. Ruhnya itu apa? Cara berpikir itu. Oke, cara berpikir tentu ada proseduralnya kan, prosesnya kan. Oke, proposal kita ulang lagi itu ada bab satu kan. Bab satu itu apa isinya kemarin? Itu ada latar belakang masalah, LBM, ada eh, identifikasi masalah, ini udah oke, harusnya. Ada batasan, ini juga udah dikasih kaedahnya. Ada rumusan, oke, masalah kan, ini juga sudah. Nanti proposalnya juga harus dibuat sesuai dengan buku panduan, tujuan penelitian. Ini yang inti ya, lebihnya nggak ada ya. Intinya yang lain itu hanya penyempurnanya atau pelengkapnya kan. Nah, ini sesuai buku panduan dan lain-lain. Lihat buku panduan. Ya, dilihat buku panduan.
buku pedoman Feby ya. Nah ini harus punya nih buku pedoman. Ini adalah kaidah strukturnya. Nah kita akan sekarang berbicara tentang bab 2 dan bab 3. Jadi selesai lah dengan satu kali sharing session ya. Bab 2 itu isinya kerangka teori atau kajian pustaka kan. Sesuaikan aja buku panduan. Saya lupa juga nih. Karena saya tidak terlalu fokus ke yang ini ya. Kita anggap kerangka teori, tapi nanti sesuaikan dengan buku panduan. Apa isinya kerangka teori? Itu yang utama adalah yang utama disampaikan itu adalah teori utamanya. Teori utama. Kalau di kuantitatif itu adalah grand teori. Ya. Teori utama itu di kuantitatif grand teori. Ya. Tapi di kualitatif adalah konsep utamanya yang saya selalu bilangkan pisau itu, pisau analisis yang selalu saya ceritakan itu kan saya sampaikan pisau utamanya kan apa kan? Oke, itu yang pertama yang harus diisi ya. Yang kedua itu baru boleh yang pendukung, teori pendukung ya. Jadi apa kira-kira yang dibutuhkan untuk mendukung pembahasan kan? Kalau di kuantitatif yang menyatakan itu kan, kalau ada ya menyatakan hubungan antar variabel kan. Kalau ada middle teorinya kan, teori pendukung. Kalau di kualitatif itu hanya penjelasan judul gitu kan, definisi judul. Kuanti boleh juga kan. Ini kan nggak penting pengertian ini sesuai dengan judulnya gitu kan yang kita gunakan ya. Itu. Nah yang selebihnya nanti menyesuaikan buku pedoman. Cek buku pedoman. Nanti ada kerangka apa namanya kan? Kerangka berpikir, tinggal ulangi kemarin kan. Ada operasional apa? Ada ya, kerangka berpikir kan. Salah satu intinya lah kerangka berpikir harus ada ya. Hubungan antar variabel gitu ya. Jadi sesuaikan buku pedoman aja. Nah, semuanya ini tidak terlalu banyak kita mikir, apa kita mengambil aja variabel kerangka berpikir ya. Sesuaikan intinya ya. Itu disesuaikan buku pedoman. Nah, ini nggak susah. Ini apa? Tinggal ambil teori dari buku. Ini tentu kan dari buku ya. Ini juga buku ya. Nanti artikel relevan boleh dari artikel ini ya. Jadi utamakan buku dulu, baru kita mendukung dengan artikel kan. Selesai bab 2 ya. Tinggal di searching aja teorinya. Teorinya menggunakan apa? Teorinya apa? Teori yang kita bahas di awal. Pada saat kita bicara membangun model penelitian dalam kuantitatif, membangun fokus penelitian pada kualitatif, maka itu adalah teori-teori nanti yang akan kita masukkan dalam bab 2 kan. Makanya ini penting bab 2 itu sebagai dasar untuk memaktubkan teori tadi kan. Nah, bab 3 kan nggak sesusah yang pertama dulu ya. Bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Mata kuliah kita metodologi penelitian. Ini juga melihat kepada mengacu kepada buku pedoman. Buku pedoman ya. Ya artinya apa yang di dalam itu nggak susah loh. Ada contohnya. Tentu dibedakan eh, berpikir pendekatan kuanti tentu beda. Pendekatan kuali khusus gitu kan. Kuali ada khusus gitu kan, ada pedomannya kan, ada panduan khususnya. Kan? Nanti panduan khusus itu buku pedoman dan contoh yang lain, contoh contoh proposal lah ya. Sebenarnya mau proposal mau skripsi sama ya kalau di metodologi ini kan. Untuk proposal atau skripsi yang sudah kan. Ya artinya ya dilihat caranya, bukan berarti disalin karena kan bedanya cuma beda tempat, beda metode, beda informan, beda operasional variabel itu lihat contoh aja. Ya gitu juga dengan kuanti sama.
Sesuaikan kalau untuk kuanti ya. Kalau kuantitatif ya sesuaikan aja. Sesuaikan dengan buku pedoman, dengan contoh skripsi atau proposal yang udah gitu ya. Jadi artinya apa? Bab 2, bab 3 ini adalah untuk mensupport yang kita bahas di bab 1 gitu kan. Bab 2, bab 3 adalah untuk mensupport untuk bisa kita menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian kan. Jadi tujuan penelitian ini kita akan jawab di bab 4. Maka untuk melakukan proses penelitian perlu dua hal tadi. Apa itu? Teorinya atau pisau analisisnya dan caranya, metodenya nanti di lapangan gitu kan. Nah, artinya kalau udah ini selesai, ya udah selesai. Nanti kita akan presentasikan beberapa eh, contoh proposal yang udah jadi dan ini adalah dasar utama penilaian akhir kan. Nanti di pertemuan berikutnya nanti akan saya jelaskan cara dua hal lagi nih paling tiga ya. Yang pertama yang penting adalah manajemen referensi ya. Kita wajib menggunakan manajemen referensi ya. Jadi manajemen referensi itu adalah untuk membuat kutipan. Cara ngutip itu udah otomatis gitu ya. Ya, untuk sumber ya. Sumber referensi atau kutipan kan. Sumber atau kutipan. Nanti akan saya jelaskan, ini belakangan juga masalah, karena bicaranya hanya bicara aplikasi ya. Nanti ada kita gunakan aplikasi yang gampang itulah Zotero. Okay? Nanti silakan pelajari dulu, nanti cara menggunakannya silakan di-download, terus ikutin aja banyak tutorialnya di internet. Nanti cara menggunakan nanti saya contohin kan. Yang kedua, cara olah data gitu kan. Nanti kita gunakan ya standar gitu kan. SPSS kan. Nanti kita pilih aja mau mana gitu kan, PLS kan. Atau FUSE, tapi nggak bisa semua. Belajar sendiri ini juga gampang gitu kan. Ada AMOS ya. Yang lazim itu ya, yang umum. Yang lazim untuk ini aja lah kan. Ini kan boleh pilih nanti kan sesuai dengan kondisinya kita mau pakai apa kan. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan cara bab 4. Bab 4 sebenarnya kan belum, tapi saya akan jelaskan kan. Bab 4 aja. Bab 4 itu adalah dua cuman dia buku panduan kan. Hasil penelitian dan pembahasan itu poinnya. Hasil penelitian. Jadi hasilnya apa, nanti gimana cara bahasnya, nanti akan saya berikan trik atau strateginya kan. Kalau bab 5 ya udah kesimpulan, selesai. Bab 5 adalah kesimpulan. Jadi kalau proposal Anda sudah selesai, itu sebenarnya ini tinggal ini hasil penelitian dan pembahasan. Ini adalah penerapan di lapangannya gitu kan. Apalagi kalau kuantitatif, itu cuma olah data gitu kan. Kalau apalagi datanya data sekunder gitu kan, udah ada, tinggal masuk aplikasi keluar hasilnya. Kalau di kuantitatif itu inilah hasil uji statistik gitu kan. Statistik. Ini kalau kuanti ya. Kalau kuali adalah hasil wawancara. Gitu doang. Jadi hasil statistik adalah hasil penelitian untuk kuantitatif. Tinggal ambil, pindahkan hasil uji SPSS atau PLS atau Infuse kan. Kalau kualitatif maka hasil ujinya adalah wawancara. Bisa juga dokumentasi gitu kan. Bisa juga observasi. Nah, ini kalau kuali ya. Tapi kalau kuanti pasti dia. Nilainya adalah nilai angka nanti yang akan kita tampilkan sesuai dengan proses atau buku pedoman. Pembahasan gimana ya? Tinggal bahas. Pembahasan nanti saya kasih triknya. Gimana cara kita membahas secara kualitatif? Bagaimana kita membahas secara kuantitatif itu nanti kan? Oke, jadi tugas Anda sebelum kita presentasi, insya Allah kita minggu depan, mudah-mudahan tidak ada kendala, alat rintangan yang mengganggu. Pastikan Anda menyelesaikan ini kan.
Ini kalau udah final bisa dikumpul, tapi kalau belum final direview kembali ya. Ini adalah tugas akhir yang utama. Kalau yang kemarin adanya sebagai prosesnya kan. Kita anggap bab satu ini udah selesai kan. Bab 2 masuk ke teori-teori. Berapa halaman Pak? Ya bebas, berapa yang dapat nanti kan. Metode tinggal ya bahasa kan saya tinggal copas aja dari yang udah-udah gitu kan. Tinggal sesuaikan dengan kondisi di lapangan, mau kuanti atau mau kuali kan. Oke ya, mungkin itu untuk pemantiknya. Silakan kita diskusi ya. Diskusi apa yang kurang paham boleh dari yang kemarin atau yang barusan kita bahas gitu kan. Silakan. Ada yang mau tanya? Dari 61 orang, kalau nggak ada nanya, ya bingung juga saya. Silakan, siapa yang mau nanya? Jangan keep silent ya. Ya, perwakilan lah dari ES sama AKS. Tunjukkan performa yang terbaik kan. Kita harus, kenapa saya jadikan satu ruangan biar ada semacam kompetitif yang membangun gitu kan. Membawa nama besar prodi masing-masing kan. Ayo silakan. Kalau nggak ada ya kita tutup gitu kan. Ya paham atau tidak, silakan tanya hati nurani sendiri gitu kan. Silakan tanya pada rumput yang bergoyang kan? Kalau kata Ibu Gede kan. Ya ada ya, saya hitung satu, dua, tiga. Oke, kalau tidak ada ya jangan dipaksa ya. Orang nggak mau nanya dipaksa. Oke, baik. Mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan di sharing session pada pagi hari ini via Zoom. Tentu harapannya saya selalu berdoa semoga kita semua dibukakan pintu hatinya, pintu pikirannya, pintu akal sehatnya, pintu segala pintu yang tujuannya adalah untuk kebaikan. Kan? Karena konsekuensi dari belajar itu adalah paham. Konsekuensi dari kuliah itu adalah ada suatu metamorfosis ya. Jadi itu memang berat, saya akui kan. Tapi itu bisa dengan catatan kita luruskan lagi niat kita kan. Oke, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.